Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar daringnya ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa kita harus berdoa dulu. Yuk kita berdoa bersama-sama atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pagi hari ini kita mempelajari tema 5, subtema 1, pengalamanku di rumah. Pembelajaran yang kedua dan pembelajaran yang ketiga. Kita lihat pelajaran apa saja yang akan kita bahas. Yuk kita cek sama-sama. Yang pertama adalah pelajaran Penjaskes dengan materi gerakan bertumpu pada tangan. Berolahraga dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah gerakan bertumpu pada tangan. Gerakan ini untuk melatih kekuatan otot tangan. Bertumpu pada tangan juga untuk menjaga kebugaran tubuh. Anak-anak perhatikan di sini ada gerakan bertumpu pada tangan. Gerakan bertumpu pada tangan ini adalah gerakan yang sederhana, bisa kita lakukan di mana saja ya. Nah, ini adalah salah satu gerakan yang dapat menguatkan otot tangan anak-anak. Nah, kamu lihat caranya. Nah, ini ya. Nah, jika anak-anak ingin otot tangannya kuat, bisa anak-anak melakukan ini setiap hari. 5 menit durasinya. Nah, seperti ini ya. Oke, berikutnya adalah pelajaran PPKN dengan materi syukur wujud pengamalan sila pertama Pancasila. Tuhan banyak memberi karunia kepada kita. Salah satu karunia tersebut berupa kesehatan. Jika tidak sehat, kita akan kesulitan beraktivitas. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan bintang emas. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Berikut beberapa perilaku sesuai sila pertama. Kita lihat. Nah, ini yang kita lakukan dalam pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar, tidur, mau makan. Nah, itu yang harus kita lakukan ya. Yang kedua, taat beribadah sesuai keyakinannya. Nah, beribadah sesuai dengan keyakinannya, taat seperti yang beragama Katolik setiap minggu beribadah ke gereja, yang Muslim hari Jumat, Jumatan, dan yang Hindu, Buddha, Konghucu, nah sesuai dengan hari-hari yang ditentukan ya. Nah, itu namanya taat beribadah. Lalu yang ketiga, menghormati teman yang beribadah. Saat ada teman yang beribadah, apa yang harus kamu lakukan? Kamu tidak boleh mengganggunya, membunyikan musik, atau ribut-ribut saat dia beribadah. Nah, itu tandanya kita menghormati teman kita yang sedang melakukan ibadahnya. Nah, ini karunia yang Tuhan berikan kepada kita tadi adalah kesehatan. Kesehatan itu sangatlah berarti bagi kita. Nah, jika tubuh kita sehat, kita lebih enak beraktivitas, bermain, belajar. Itu. Nah, banyak karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti juga
diberi oleh orang tua yang baik, diberi oleh saudara-saudara yang baik, itu juga karunia yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu perlu dan sangat kita syukuri. Kita tidak boleh mengeluh dalam keadaan apapun ya. Setiap kehidupan yang Tuhan beri kepada kita pasti ada karunia-Nya yang sangat bermanfaat untuk hidup kita. Lalu sekarang pelajaran bahasa Indonesia. Mengungkapkan permintaan maaf. Jika melakukan kesalahan, harus segera meminta maaf. Meminta maaf harus dilakukan dengan cara yang baik. Permintaan maaf disampaikan secara santun. Kita tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Kita juga harus ikhlas ketika meminta maaf. Anak-anak lihat ini gambarnya. Nah, anak-anak ini melakukan kesalahan. Mungkin dia membuat ibunya marah, membuat rumah berantakan dan tidak mau belajar, tidak mau makan dan mandi. Nah, itu saat kamu melakukan kesalahan seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Yaitu harus meminta maaf. Segera meminta maaf karena kamu sudah membuat orang lain merasa sedih, kecewa, terluka karena perbuatan kita. Nah, saat kita melakukan kesalahan, segeralah meminta maaf dengan cara yang sopan, dengan nada suara yang halus dan lembut supaya orang lain juga merasa nyaman, merasa bahagia di saat kita meminta maaf kepadanya. Nah, itu ya, jangan malu meminta maaf saat kita melakukan kesalahan. Nah, bagaimana cara meminta maaf kemarin? Bagaimana bahasanya? Ibu, saya meminta maaf karena saya telah memecahkan piring. Kak, saya minta maaf ya karena telah mengganggu kakak belajar. Seperti itu. Ayah, saya minta maaf ya karena selama ini saya membuat ayah kecewa dengan malas belajar. Sekarang saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Saya akan rajin belajar. Seperti itu ya. Sekarang pelajaran seni budaya dan prakarya. Pola irama pada lagu. Panjang pendeknya bunyi disebut pola irama. Pola irama dimiliki oleh setiap lagu. Kuat lemahnya bunyi dalam lagu disebut birama. Pola irama berjalan menurut birama. Perhatikan tekanan kuat dan lemah serta panjang dan pendek bunyi lagunya. Nah, anak-anak bisa buka buku LKS-nya halaman 10. Nah, di situ terdapat teks burung kakak tua. Ayo kita nyanyi sama-sama. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Tek dung, la la la, tek dung, la la la, tek dung, la la la, burung kakak tua. Nah, anak-anak bisa ya menyanyikan halaman 10 di rumah untuk mengetahui panjang pendeknya bunyi ya. Seperti itu. Sekarang pelajaran bahasa Indonesia, ungkapan permintaan maaf. Meminta maaf harus dengan cara yang benar. Kita harus mengungkapkan maaf dengan kata yang sopan dan santun. Setelah dimaafkan, kita harus berterima kasih. Kita juga tidak boleh mengulangi kesalahan lagi. Nah, tadi sudah guru bahas bagaimana cara permintaan maaf, bahasanya bagaimana. Nah, sikap kamu saat melakukan permintaan maaf
bahasanya harus dengan bahasa yang sopan dan halus ya. Nah, saat melakukan kesalahan, setelah kita minta maaf, apa yang harus kamu lakukan yaitu tidak boleh mengulangi lagi perbuatan yang membuat orang lain marah, kecewa, dan sedih. Seperti itu. Sekarang pelajaran matematika, alat ukur panjang. Panjang sebuah benda diukur menggunakan alat ukur. Alat ukurnya berupa penggaris dan meteran. Benda yang lebih panjang dari penggaris diukur menggunakan meteran. Hasil pengukuran panjang dinyatakan dengan satuan. Satuan panjang contohnya M dan cm. M singkatannya dari meter, lalu cm itu singkatan dari sentimeter. Nah, kemarin sudah Bu Guru juga bahas penggaris itu alatnya untuk mengukur benda-benda yang tidak terlalu panjang ya, seperti buku gambarmu, lalu pensil dan kotak pensil. Itu bisa diukur dengan menggunakan penggaris. Tapi jika benda yang diukur itu panjang dan lebar, maka meteran yang kita gunakan juga harus panjang ya. Nah, seperti ini. Ini meteran untuk mengukur panjang kain ya, namanya metlin. Ini metlin digunakan untuk mengukur panjang kain. Sedangkan tanah dan bangunan itu diukur menggunakan ukuran meteran yang besar. Ya, meteran besar. Lalu lemari bisa digunakan meteran untuk mengukurnya adalah meteran saku. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengukur lemari. Nah, ini meteran saku juga. Meteran saku hampir sama dengan metlin ya. Metlin dia lebih lembut. Meterannya ini lebih lembut, sedangkan meteran saku ini dia lebih keras. Nah, itu perbedaannya ya. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.